Katanya Eko, belajar semiotik itu melibatkan 3 ranah. Jadi otomatis interdisiplin, tidak mungkin satu disiplin. Yang pertama, ranah politik atau budaya. Karena sejak kemarin kan kita sudah tahu bahwa semiotik itu hubungannya sama makna. Makna itu ya pasti senggolannya adalah dunia politik atau dunia budaya. Itu nanti di Eko, ranah politik atau budaya itu ada ranah akademis, ranah kerjasama, dan ranah empiris. Ranah akademis itu ya semiotik sebagai ilmu, ada objek materialnya, ada objek formalnya, paradigmanya, dan seterusnya. Kalau ranah kerjasama itu semiotik yang melibatkan lintas disiplin, interdisiplin, itu namanya ranah kerjasama. Simbol politik ya butuh ilmu politik, butuh ilmu sosial, bahkan kadang-kadang butuh ilmu psikologi. Jadi harus kerjasama, tidak bisa dipahami sendirian. Itu namanya ranah kerjasama. Kalau ranah empiris ya dunia standar itu kan dunia empiris, dunia kenyataan sehari-hari. Jadi ada empirisnya, ada kerjasamanya, ada akademisnya. Itu ranah yang pertama. Ada ranah alam kalau bahasanya Eko. Ranah alam itu ya realitas yang di sekeliling kita ini. Semuanya kan tanda. Jenisnya 2. Yang pertama, simbol yang sumbernya alam semesta. Segala yang di alam ini kan kita maknai. Itu ranah alam. Apapun itu, lingkungan hidup atau lingkungan tidak hidup di sekeliling kita, itu kan kita maknai. Ini masuk ranah alam. Dan yang ketiga, ranah alam satu lagi. Selain lingkungan ada perilaku manusia. Gerak kita yang sengaja atau tidak sengaja kan juga termasuk jenisnya simbol. Saya dehem. Ini bisa. Ini kan simbol. Kamu membacanya kok tiba-tiba dehem, ada apa ya? Nah, itu kan juga simbol. Entah dehemnya sengaja atau tidak sengaja. Orang selalu membacanya sebagai simbol. Sandal hilang di masjid. Nah, itu kan simbol juga. Entah kamu membacanya seperti apa. Itu ranah alam dan ranah perilaku. Dan yang ketiga, ranahnya epistemologi, yaitu pasti. Ini berhubungan dengan bagaimana manusia memahami realitas, kenyataan yang sifatnya simbolik. Itu ranah epistemologi. Jadi sebenarnya kalau ilmu itu sifatnya simbolik, kalau realitas itu sifatnya simbolik, kamu boleh bilang semiotik ini semacam induknya semua ilmu. Ilmu kan hubungannya sama understanding, understanding itu hubungannya sama simbol-simbol. Apakah itu bahasa, apakah itu realitas, apakah itu perilaku manusia. Jadi ngomong semiotik akhirnya jadi ngomong segala sesuatu. Makanya jadi luas. Jadi ini boleh berdebat nanti apakah mana yang lebih luas, semiotik atau filsafat. Nanti kamu belajar hermeneutik juga bisa muncul. Loh, karena ilmu itu semuanya ya understanding, pemahaman, ya berarti hermeneutik itu induknya semua ilmu. Yes. Nanti kamu belajar logika juga bisa begitu. Wah, ya logika lah Pak, induknya semua ilmu. Filsafat tidak ada apa-apanya tanpa logika. Semiotik logika tidak jalan juga tidak ada apa-apanya. Hermeneutik juga begitu. Jadi induknya ya logika. Nanti yang tasawuf bilang induknya semua ilmu itu batinnya.
rasanya. Jadi ilmu itu dangkal kalau hanya menyentuh yang lahir-lahir, harus menyentuh yang batin. Jadi induknya semua ilmu itu batinnya. Jangan-jangan nanti yang politik juga bilang begitu ya. Ndak, segalanya bisa diatur, bisa direkayasa. Jadi induknya ya politik. Kamu ngerti apa, ndak ngerti apa, itu politik yang main. Strategi sosialnya yang bunyi. Jadi justru yang menentukan dunia ilmu, dunia filsafat, dunia semiotik itu politik. Jadi politiklah induknya. Nanti mungkin antropologi juga bilang begitu ya, ndak bisa. Yang namanya pikiran manusia, gagasan manusia itu masuk kategori budaya. Jadi yang paling penting itu antropologi. Antropologi lah yang nomor satu. Ya, fenomena semacam ini kalau di dunia filsafat ilmu namanya egoisme keilmuan. Salah satu penyakitnya ilmuwan. Jangankan yang itu, yang belajar fikih ya merasa yang paling penting itu ya fikih. Yang belajar akidah, yang paling penting itu ya akidah. Yang belajar kalam juga begitu, yang belajar tasawuf juga begitu. Ini nanti sumber penyakit. Akarnya ada dikotomi ilmu, ada konflik antar ilmu dan macam-macam, itu sebenarnya di situ. Yes, sebenarnya kuncinya gampang. Semua ilmu penting untuk manusia. Yang paling penting yang mana? Ya tergantung konteksnya. Kapan dan di mana untuk tujuan apa. Kan gitu. Jadi tidak harus gegeran. Kadang-kadang ada orang gegeran karena perspektifnya beda. Yang sini ngomong antropologi, yang sana ngomong teologi. Ya mesti aja beda isinya. Tapi terus gegeran. Mesti tidak bisa dipertemukan, wilayah diskusinya beda. Oke, semiotik nanti wilayahnya berarti dia lintas inter. Penting ya, karena kita dalam komunikasi kita sehari-hari kita pasti menggunakan semiotik. Tokoh-tokoh yang kita bahas 1 bulan ini, dia bukan bikin sesuatu yang baru, tapi dia hanya merumuskan proses manusia dalam memaknai tanda.